kali. Oh jadi semangat sampai di Pekanbaru. Apa cerita? Tolong jago rumah kami lah, kami nyopai umroh. La ilaha illallah. Ada ndak orang bantu itu? Orang Pariaman ada ndak? Kecek je nyok Karambi. Apa bang? Karambilayu. Cobalah. Bayangkan, dipanggilnya orang tuanya dari kampung untuk jaga rumah. Dipanggilnya orang tuanya untuk jaga anaknya. Dia pergi berangkat umroh. Apakah Allah ridho dengan umrohnya? Demi Allah, Allah tak ridho. Ayahmu terlebih dahulu, ibumu terlebih dahulu. Karena bapak ibu, sebanyak-banyak harta kita itu tetap punya ayah awak. Jadi itu ndak? Oi. Wah dulu laki-laki, mak, ambo bukan nak nio bawa ama umroh, cuman payah bini ambo. Tolonglah mak yo, ngerati lah mak yo, pahami bini ambo. Iko laki-laki bentuk iko pak ambil lah surat mati pak. Ambil lah surat anyui. Iko serius kok. Seharusnya bagaimana Ustaz? Kalau bini awak ndak bisa cocok jo sama awak, tukar capek bini itu, jangan cari lama-lama. Di pasar bawah tuh pak ada pelabuhan Basera tuh bini tuh, amak ndak ada cik tuh amaknya, berang-berang lah kalian. Saya begitu, Bo, saya naik haji dengan bapak saya. Saya bilang sama istri saya, itu pun bilang tuh basa-basi sebenarnya. Ya sekedar mengharap. Kalau saya tak bilang nggak masalah dalam agama. Tapi saya segera menghargai, saya bilang, aku naik haji. Sama siapa bang? Sama ayah. Kau izinkan? Nah, kalau sampai atukah? Begitu. Ya, nggak main-main ini di kedua. Karena ayah ibu itu tanggungan dan tanggung jawab kita. Lah, apa sanang hati ya pak? Oh bapak yang tiga, kok sanang nantinya mungkin korban mungkin pak. Bapak ibu yang dimuliakan. Ya. Jadi kita tidak boleh umroh bapak ibu. Sehebat apapun kita sebelum kita umrohkan orang tua kita. Dan orang tua yang kita umrohkan itu lebih dahsyat pahalanya dari sedekah apapun juga. Nah, karena dalam Al-Quran itu kan jelas, bapak ibu, perintah yang paling banyak dalam Al-Quran itu memang perintah sedekah pak. 82 kali. Kata-kata haji umroh dalam Al-Quran itu cuma 10 kali. Tapi kata-kata sedekah itu 82 kali. Kau tidak percaya, kau pulang dari pengajian, kau ambil Quran hitung lah. Salah satu mana tuh ayat dibacakan oleh Ustadz kita tadi, yang ngaji Quran tadi itu pak. Karena ya tentang sedekah itu. Dan hebatnya lagi bapak ibu, 82 kali kata sedekah dalam Al-Quran itu 26 kali beriringan dengan kata solat. Baru kita buka ada ketemu tuh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nampak kan? Solat sedekah, solat sedekah. Kata-kata seperti itu 26 kali. Artinya apa? Kalau ada orang solatnya rajin, tapi mentalnya sempilik kariang, jaguang tuwo, kajai balapi, kantong bajai. Setiap wirid yang dibawanya cik hadisnya senyum sedekah lewat kaleng. Ya. Allah tak mau dengan solatnya. Ada orang betul itu. Oi, ngapa Ustaz kau tahu betul? Saya kan tiap Jumat khotib pak. Kan saya tengok tuh siapa yang suka masuk bakul. Kadang pakai jubahnya pak, sorban balipe, lewat bakul senyumnya. Kenapa bapak senyum? Senyum itu sedekah. Karambi kau mau sholat tuh nak bisa jo senyum dulu kan begitu.
Ada orang rajin sholat tapi bakhil, Allah tak mau. Makanya pendusta agama itu bukan pezina, Pak. Pendusta agama bukan perampok. Bahkan ada perampok yang baik. Siapa namanya? Pitung. Tahu si Pitung? Ngaponya? Maling dan memberi kepada orang miskin. Pendusta agama bukan perampok, bukan pezina, tapi orang sempili. Nah, apatah lagi bakhil kepada orang tua. Ma'udzubillah, luar biasa, Pak. Ya, makanya ketika ditanya di dalam surat Al-Baqarah itu, ketika mereka yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada Muhammad tentang sedekah, katakan orang yang pertama berhak menerima sedekah itu adalah orang tuamu. Jaleh itu enggak? Ngapa? Hah? Iyo, ini banyak orang kini, Bu. Yo, gaya ndak tanggung dong. Yo. Tapi bertanya awak jo amaknya, mak, si anu tuh kini lah jadi orang anu. Iyo, ini beruntung amak punya anak, beruntung dari Hong Kong, gitu kan? Aduh yang bentuk ini. Ayo, Pak. Ya. Nah, setelah sedekah dengan orang tua, siapa lagi? Kakak beradik. Ingat itu, kakak. Nah, itu kurang sedekah, Pak. Oma ayah dulu, kemudian kakak beradik. Ini ada orang tak ngerti, Bu. Jo orang lain jor-jorannya, kakak beradik sempiliknya. Ada enggak? Makanya ada orang tak bangga punya abang elek. Wah, kok mirip jo Pak Robi yang kepala dinas tuh. Itu iyo orang kakak beradik. Serius angkok. Baruntung ayo kepala dinas abangan. Baruntung apa? Tak ada mangali doh, kan? Banyak kita begitu. Betul, Pak. Datang adik ke rumah. Assalamualaikum, salam. Apa ang? Dah ada dah rencananya menyampiti 500.000 nya dah. Duduk ang lu. Duduklah adik aku. Wah, ang puas sampai sejam. Adik aku tahan, yang penting dapat piti 500. Alah sudah sejam, mana pitinya dah? Ndak ada. Ilaha itu. Ada ndak udai bantu itu? Kok samu udah karam? Baca Quran itu, Pak. Itu banyak itu. Di An-Nisa 36 juga begitu. Wa'budullah wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Salatlah, sembahlah Allah, jangan serikatkan dia. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan kakak beradik. Jadi kalau ada orang baca kakak beradik, itu orang tak ngerti dengan Al-Quran. Jalah itu. Oi, ada tak orang baca kakak beradik? Malam kau bertobatlah. Ya. Jangan pernah engkau benci kepada adikmu. Jangan pernah kau marah kepada abang atau kakakmu. Hubungan kakak beradik itulah yang dikatakan Al-Quran kalau putus masuk neraka. Ikut perkumpulan Pariaman, kok bukan silaturahmi, kok ikut namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini, Pak. Kita sama-sama satu tapi kan tidak sedarah. Kan semuanya sedarah enggak? Enggak. Separui enggak sadonya? Enggak. Yang silaturahmi itu hubungan separui. Kalau tidak seperut berarti ukhuwah. Yang membuat orang masuk neraka itu memutuskan hubungan seperut. Jalan itu. Hah? Silah tali rahim. Oh, Bu. Yang punya rahim siapa, apa atau Ibu? Ibu. Nah, itunya. Jadi silaturahmi itu adalah hubungan satu rahim. Tapi kalau sekampung namanya ukhuwah. Maka yang dikatakan oleh Nabi, orang yang memutuskan silaturahmi masuk neraka adalah memutuskan hubungan serahim, bukan sekam. Pak, jalan itu enggak, Pak? Kok tahun politik ini kok? Ya.
Dia kalau ada orang pakai DP itu maju, pakai DP dulu. Dia akhirnya piti lagi piti itu nomor balik. Yang pantiang orang kampung dan saudara. Orang kini ndak ada Pak. Wani piro. Ya, kok yang payah Wani piro, masya Allah. Ya sehingga Bapak udah ada pilihan sampai hari ini. Insya Allah belum. Kapan Bapak baru menentukan pilihan? Siapa yang datang di hari H dengan saya? 300 oke. 100 no. La ilaha illallah. Nak ngapo wa itu lah. Menguak lah Pak. Nah selesai masalah